Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman belajar, berjumpa kembali dengan kami Rumah Belajar Al-Khair, teman belajar dimanapun dan kapanpun. Teman belajar, melanjutkan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, yakni membahas kitab Fiqhul Muyassar atau fikih praktis, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang air apabila tercampur dengan najis. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berpindah pada masalah yang berikutnya, yaitu tentang air apabila tercampur dengan suatu benda yang suci. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Rumah Belajar Al-Khair, maka silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di-like dan share agar manfaatnya menebar lebih luas. Baik, kita mulai. Al-mas'alatur rabi'atu al-ma'u idza khalatahu tahirun. Masalah yang keempat, yaitu tentang air apabila bercampur kepadanya sesuatu benda yang suci. Pembahasan kali ini adalah pembahasan yang keempat, yaitu membahas tentang air apabila tercampur dengan benda-benda yang dianggap suci. Al-ma'u idza khalatathu maddatun tahiratun ka'awraqil ashjari awis sabuni awil usnani awis sidri aw ghairi dhalik minal mawaddit tahirati walam yaghlib dhalikal mukhalitu alaihi fassahihu annahu tahurun yajuzu tatahhuru bihi minal hadathi wan najasati. Al-ma'u idza khalatathu maddatun tahiratun. Air apabila bercampur kepadanya benda-benda yang suci. Ka'awraqil asyjari, seperti dedaunan pohon, awis sabuni, dan juga sabun, awil usnani, atau semacam tumbuhan yang digunakan untuk mencuci tangan, awis sidri, atau daun bidara, aw ghairi dzalik minal mawadit tahirati, atau benda-benda lain yang benda-benda tersebut adalah benda-benda suci. Walam yaghlib dzalikal mukhalitu alaihi, dan benda-benda yang mencampuri air itu tidak mendominasi atas air tersebut. Fassahihu annahu tahurun yajuzu tatahhuru bihi minal hadathi wan najasati. Maka menurut pendapat yang sahih, bahwasanya air tersebut tetap dihukumi suci dan boleh bersuci dengannya untuk menghilangkan hadas dan juga menghilangkan khabas. Nah, pada pembahasan yang pertama ini kita sedang membahas air apabila tercampur dengan benda suci. Contoh, tercampur dengan dedaunan pohon, tercampur dengan sabun, tercampur dengan daun yang digunakan untuk mencuci tangan, tercampur dengan daun bidara. Nah, disebutkan apabila yang mencampuri air tersebut tidak mendominasi air sehingga tidak mengubah kemutlakan air suci tersebut, maka dia tetap dihukumi suci dan tetap boleh bersuci untuk menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis dengan air tersebut. Contoh, teman-teman belajar sedang mandi. Kemudian ketika mandi, sebagian sabun yang digunakan untuk membersihkan badan itu masuk kepada bak yang digunakan, bak air yang digunakan untuk bersuci nanti. Entah digunakan untuk berwudu, atau digunakan untuk mandi besar, atau digunakan untuk lain sebagainya. Selama percikan tersebut atau selama sabun tersebut masuk ke dalam air dan dia tidak mendominasi air tersebut dan tidak merubah kemutlakan air tersebut, maka air tersebut tetap dihukumi suci dan mensucikan. Sehingga teman-teman belajar
tetap bisa menggunakan air tersebut untuk bersuci, untuk berwudu, atau untuk mandi besar, atau untuk bersuci dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'anna Allah Subhanahu wa taala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'ithi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43 yang telah kita baca tadi. Disebutkan dalam kitab ini, falabzul ma fil ayati nakiratun fi siyaqin nafyi faya'ummu kulla ma'in la farqa bainal ma'il khalisi wal makhluti. Nah, lafaz ma, lafaz air yang disebutkan dalam ayat tadi, dia berbentuk nakirah dalam konteks kalimat nafi, sehingga menjadikan dia umum atau memasukkan segala jenis air dan tidak ada beda antara air yang khalis, air yang tidak tercampur dengan apapun, atau air yang sudah tercampur dengan sesuatu. Dan juga sebagaimana ada hadis dari Nabi SAW ketika para sahabiah sedang memandikan jenazah putri Nabi, kemudian Nabi SAW datang, kemudian beliau bersabda, "Ighsilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min dzalik in ra'aitunna bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin." Kata Nabi, mandikanlah ia dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu jika kalian menganggap itu perlu dilakukan, dengan adukan air atau dengan campuran daun bidara, dan jadikanlah yang terakhir, maksudnya dari memandikannya, kafuran dengan campuran kapur, yaitu maksudnya kapur barus, au syai'an min kafurin, atau sesuatu yang sejenis dengan kapur barus. Sehingga dari dua dalil ini, yaitu Al-Quran yang telah kita sebutkan tadi dan juga hadis Nabi SAW ini, maka diambil kesimpulan hukum bahwa air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, selama sesuatu yang suci itu tidak mendominasi air sehingga tidak merubah sifat kemutlakan air tersebut, maka air tersebut tetap suci, mensucikan, sehingga tetap bisa digunakan untuk berwudu, untuk bersuci dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, teman-teman belajar, yaitu tentang air yang apabila bercampur dengan suatu benda yang suci. Mungkin cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang, yaitu masuk pada masalah yang kelima, yaitu hukum menggunakan air mustakmal untuk bersuci. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Maka jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Rumah Belajar Al-Khair, teman belajar dimanapun dan kapanpun. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.